Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz Faiz Barada yang telah menyampaikan dengan gamblang sejarah Palestina mulai dari sebelum Masehi sampai sekarang, mudah-mudahan tertangkap oleh kita. Dan insya Allah nanti jangan khawatir untuk materinya akan kita bagi peserta. Mudah-mudahan takmir masjid, demikian juga majelis-majelis taklim dan pesantren-pesantren yang kita undang itu menjadi salah satu corong daripada kajian Palestina. Itu harapan kita sebenarnya, makanya kita menyebarkan undangan terbuka kepada undangan khusus maksudnya kepada takmir masjid, kepada majelis taklim, kemudian kepada beberapa pesantren ya. Harapan kita nanti bisa tadi disampaikan terakhir, sebarkan info terus, itu terus berlanjut ya, jangan pernah bosan untuk meneriakan kemerdekaan Palestina. Kalau kemarin semua teman-teman mahasiswa itu pernah mengadakan kajian yang cukup unik sih, selalu berisik saat Palestina berisik ya, terus berisik selama Palestina itu diusik ya, itu terus begitu ya, jangan pernah bosan, terutama dari kita. Baik, jemaah sekalian yang berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya kita mendengarkan bagaimana kajian akhir zaman ya terkait tentang Palestina dan juga beberapa poin terkait masalah Palestina dan akhir zaman. Salah satunya akankah khilafah Amin Haji Nubuwah itu akan tegak dalam waktu dekat, ataukah fase ini masih sangat panjang? Apakah Thaifah Mansurah itu bisa kita menjadi bagian, maksudnya kita dari Indonesia bisa menjadi bagian, ataukah harus berada di Palestina? Seperti apa kajiannya nanti akan disampaikan oleh beliau seketika Ustaz Fadil Al-Thani. Waktu yang sama kurang lebih 40 sampai 45 menit. Waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau seketika Al-Thani. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu nasta'inuhu nasta'hdihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, paparan di materi pertama yang sangat luar biasa terkait dengan sejarah. Jadi memang tidak ada di muka bumi ini cerita yang lebih detail, lebih banyak diangkat, lebih menggetok perhatian pikiran dan jiwa kita melebihi tempat yang namanya Palestina. Kalau Quran itu 30 juz, sepertiganya yang 10 juz itu kisah dan sejarah. Ya, dari 10 juz yang isinya sejarah, 75%-nya bercerita tentang Palestina. Anda bisa bayangkan loh ya, 7,5 juz Quran itu isinya tentang Palestina. Ya, kenapa? Karena memang mayoritas para nabi dan rasul diturunkan di Palestina. Ya, nggak semua nabi pernah ke Mekah, nggak semua nabi pernah ke Madinah, ke Mesir, ke Babilonia, ke Turki, apalagi Indonesia. Tapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak pernah ke Palestina. Ini ya. Maka ini menjadi sesuatu yang menarik, bahwa Palestina betul-betul bukan hanya cerita tentang dia adalah awal sejarah kehidupan atau peradaban manusia, tapi juga di situ menjadi tempat berakhirnya sejarah manusia itu juga. Ya, ini poin entry di mana kita harus pahami ada 4 tema yang diingat pada saya ya. 1. Palestina di era Al-Mahdi. 2. Siapa bagaimana kemunduran Al-Mahdi serta khilafahnya. 3. Perang Armageddon Palestina. Dan yang keempat, Indonesia saat Al-Mahdi dan Nabi Isa berkuasa. Ya, itu nomor 4 itu sesuatu yang mungkin sangat miskin referensinya ya. Mungkin kalau ada nanti banyak yang ngarang seperti yang tadi disebutkan, putih itu kanjaini al-ahmaru wal abyad. Aku diberi 2 perbedaan, merah dan putih. Padahal semua ulama mufassir hadis ya itu menafsirkan merah itu adalah Persia, putih itu adalah Romawi ya. Jadi nggak ada satupun ulama yang menjelaskan merah putih itu adalah Indonesia ya.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari urutannya nampaknya harus berbicara tentang bagaimana kemunculan Al-Mahdi dan khilafahannya. Jadi hingga kini Imam Mahdi baru sebatas pembicaraan dan berita, tapi dunia besok akan menyaksikan peristiwa yang bukan sekedar peristiwa dan berita yang bukan sekedar berita. Benar-benar yang dijanjikan Nabi SAW akan menjadi kenyataan. Sehingga ada satu kata kunci penting. Tanda kiamat itu dibagi secara umum menjadi 3. Kiamat kecil, kiamat besar, ya, dan tengah-tengahnya yaitu pintu gerbang dari kiamat kecil menuju kiamat besar. Nah, Imam Mahdi tidak dimasukkan di dalam 10 tanda kiamat besar. Dalam hadis Muslim kan disebutkan la taqumus saah hatta taqa asru ayat. Kiamat tidak akan terjadi sampai 10 tanda menjadi nyata. Nah, 10 tanda itu Imam Mahdi nggak ada. Tetapi Imam Mahdi itu hampir hidup di 10 tanda tadi. Ya, di zaman Dajjal, di zaman Nabi Isa, di zaman Ya'juj wa Ma'juj, ya. Pokoknya di 10 tanda kiamat besar itu Imam Mahdi hadir sebagai pemimpin kaum muslimin, ya. Sehingga di sini Imam Mahdi menjadi pintu gerbang dari tanda kiamat kecil menuju tanda kiamat besar. Dengan kata lain, kesimpulannya gampang. Selama Imam Mahdi itu belum muncul, maka peristiwa apapun yang terjadi di belahan manapun, mau di Suriah, mau di Palestina, mau di Arab Saudi, mau dimanapun, selama Imam Mahdi belum muncul, masih masuk dalam kategori tanda-tanda kiamat kecil, ya. Tetapi kalau kita ditakdirkan termasuk yang akan menyaksikan Imam Mahdi yang asli, karena yang palsu banyak, ya. Ya, saya pernah ditawari untuk berangkat, ya, suruh berangkat ke rumah Imam Mahdi, gitu kan, karena saya udah pernah ke sana kan, udah pernah nginep ke kamarnya, ya, Masya Allah ya. Jadi nanti kalau kita sudah menyaksikan Imam Mahdi, betul-betul dia tuh nyata dengan segala ciri dan tanda-tandanya yang fix, no debat, gitu ya. Itu ya, waliyadillah, kemungkinan kita termasuk yang menyaksikan Dajjal. Kemungkinan kita termasuk yang menyaksikan Nabi Isa. Jangan-jangan kita termasuk yang menyaksikan Duhan. Jangan-jangan kita termasuk yang merasakan sanawatun sidat, tahun-tahun kekeringan ekstrim. Jangan-jangan kita termasuk yang menyaksikan khosa bil masrik bil maghrib wa fi jaziratil Arab. Ini yang harus menjadi perhatian. Jadi kesimpulannya tadi bahwa Imam Mahdi ini menjadi batas antara tanda-tanda kiamat kecil dan munculnya tanda-tanda kiamat besar. Kenapa ini penting untuk dipahami dan diyakini? Karena banyak sekali tanda-tanda yang terjadi di negeri Syam, ya, dari mulai cerita Suriah 2011, kemudian wafatnya beberapa raja atau penguasa Saudi, kemudian kejadian di Palestina, dan semuanya ini dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat besar. Perang Armageddon lah, perang Malhamatul Kubra lah, dan sebagainya. Itu dikaitkan dengan tanda-tanda tadi. Padahal itu semua hampir bisa dikatakan terjadi di masa Imam Mahdi semuanya. Karenanya kita jangan terkecoh, ya, dengan isu-isu apapun selama Imam Mahdi belum keluar. Maksud saya jangan terkecoh itu, jangan gampang-gampang mengkaitkan itu semua dengan wah, selak kiamat begitu kan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin kedua yang harus kita pegang, bahwa Imam Mahdi ini nanti akan menjadi penentu. Nah, apakah ketika Imam Mahdi itu datang nanti kemudian kita wajib semua untuk mendukung, berbaiat dan sebagainya? Karena ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan nubuat-nubuat tertentu, entah untuk kepentingan kelompoknya ataupun sekedar menakut-nakuti umat Islam. Ya, misalnya bagaimana hadis tentang fitnatud duhaimah, di mana Rasulullah menyebutkan hatta yasirun nas ila fustataini, fustatu iman la nifaqo fihi wa fustatu nifaq la imana fihi, sampai manusia nanti terbelah menjadi 2 kemah. Kemah keimanan yang tidak bercampur dengan kemunafikan, kemah kemunafikan yang tidak ada keimanan.
ya, sehingga mereka kemudian membuat klaim-klaim, kalau nggak gabung sama kami berarti munafik semuanya, yang bersama kami itu adalah orang beriman, ya. Padahal kalau kita lihat lanjutan hadis itu berbunyi apa? Wa idza kana dzakum fantadirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau keempat ciri dan tanda tadi sudah menjadi kenyataan, tunggulah Dajjal akan keluar pada hari itu atau besok paginya. Ya, di mana 4 tanda sebelum Dajjal keluar. Sebelum Dajjal keluar itu yang pertama adalah la tada'u ahadan min hadil ummah illa latamat rahmatan. Semua umat akan terkena fitnah ini, fitnah Duhaimah. Yang kedua, nah ini kalimat kedua ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan wa idza qilan qadat tamadat. Ya, kita tahu bahwa salah satu tafsir daripada fitnatud Duhaimah maknanya adalah da'awatun mudillat. Seruan-seruan kesesatan, ideologi-ideologi batil dan sesat. Yang kata Ibnu Taimiyah, kullu ma yukhalifu syariatal Islam fahuwa min fitnatid dajjal. Apapun yang menyelisih syariat Islam itu hakikatnya adalah fitnatul dajjal. Dan fitnah Duhaimah disebut dengan fitnatul dajjal. Kenapa? Karena memang isinya da'awatun mudilat. Nah, fase di era da'awatun mudilat ini Nabi menyebutkan apa? Wa idza qilan qadat tamadat. Kalau ada yang mengatakan, oh bentar lagi nih, bentar lagi, ini bentar lagi khilafah muncul, bentar lagi Imam Mahdi keluar, tamadat, dia akan memanjang, nggak jadi-jadi. Ya, wah sebentar lagi demokrasi akan runtuh, oh khilafah akan tegak. Ya, saya nulis menanti kehancuran Amerika dari tahun 2007 sampai sekarang belum runtuh-runtuh gitu. Ya, tamadat, memanjang terus dia. Ya, ini yang tidak kita ketahui. Maka fase tentang kemunculan Imam Mahdi dimulai dengan fitnah Duhaimah, tamadat. Kalau dia mengatakan bentar lagi, dia memanjang dan kita tidak pernah tahu. Nah, berapa madatnya, modotnya itu berapa kita nggak tahu, memanjangnya itu berapa kita nggak tahu. Disinilah kemudian apa? Nanti baru yang ketiga, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman sore kafir. Nah, yang keempat, ya, manusia terbelah menjadi 2, kelompok munafik dan kelompok mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Saya memahami begini, bahwa di 4 tanda ini Imam Mahdi akan keluar. Ya, Imam Mahdi akan keluar, tetapi apa? Tidak gara-gara Imam Mahdi muncul lalu kemudian kita wajib berbaiat langsung. Ya, sebagaimana ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu naik sebagai khalifah, itu para sahabat mikir-mikir. Kenapa? Karena bagaimanapun ini kekhilafahan yang muncul bukan karena, ya, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, tentu dengan kesepakatan kaum muslimin, tetapi proses sepakatnya berbeda dengan proses kesepakatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Maknanya apa? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat sampai Utsman lah setidaknya, ya. Karena kalau di zaman Ali nanti Muawiyah tidak langsung berbaiat, ya. Yang terjadi kemudian justru terjadi perseteruan. Nah, Ibnu Umar misalnya dia nunggu 6 bulan setelah istikharah, merenung, ya, akhirnya apa? Bismillah, kemudian baiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan surat, gitu ya. Artinya begini, nanti seandainya betul-betul Imam Mahdi muncul, nggak wajib loh Taliban untuk baiat, Hamas untuk baiat, orang Jawa baiat, itu nggak wajib, gitu kan ya. Sampai kapan? Ya, sampai nanti bagian terakhir, yaitu apa? Detik-detik sebelum Dajjal keluar. Nah, detik-detik sebelum Dajjal keluar itu berarti ya, ini kalau pakai hadis Muslim, 1, Jazirah Arab semua sudah dikuasai oleh Imam Mahdi. 2, Persia sudah ditaklukkan oleh Imam Mahdi. 3, Romawi juga sudah ditundukkan, plus Konstantinopel. Karena apa? Karena Dajjal keluarnya itu pasca penaklukan Konstantinopel. Dengan kata lain, kalau misalnya Imam Mahdi sudah menguasai seluruh dunia, ya, lah kok saat itu ada yang nggak mau gabung,
ya, kok ada yang tidak mau gabung, maka bisa dipastikan dia tidak punya alasan syar'i, gitu ya. Dia tidak punya alasan syar'i. Sama seperti, karena begini, nanti baiatnya Imam Mahdi itu menjadi ijma. Kenapa? Karena ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang imam, ya. Bahkan para ulama sepakat ini adalah salah satu mujaddid, bahkan mujaddid terbesar di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi yang kemudian wajib ditaati. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat, maka semuanya wajib berbaiat, ya. Yang nggak mau diperangi, gitu kan. Yang tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar, kenapa? Karena baiat beliau itu adalah ijma, disepakati oleh semuanya. Nah, Imam Mahdi bagaimana? Ya ijma, tapi pakai proses. Nggak kemudian Imam Mahdi muncul langsung kemudian wajib. Kapan baiat kepada Imam Mahdi menjadi wajib? Ketika seluruh dunia sudah dikuasai, tinggal Dajjal yang belum. Nah, bayangkan kalau sudah saat itu kan, ini suasana dunia sudah dalam bisa jadi kemakmuran, bisa jadi semua musuh sudah ditundukkan. Maka mustahil dalam kondisi seperti itu kok kemudian kita masih mempertahankan identitas kita sendiri-sendiri. Semuanya sudah disatukan. Semuanya sudah disatukan oleh Imam Mahdi, sehingga apa? Pada saat itulah kata Rasulullah, Pak, yasirun nas ila fustatain. Manusia terbelah menjadi dua, ya, nifaq dengan mukmin. Yang bergabung dengan Imam Mahdi, mereka berada di dalam kemah keimanan. Sedangkan yang tidak mau bergabung dengan Imam Mahdi, menolak Imam Mahdi pada saat itu, ya, bukan di awal-awal, ya, pada saat seluruh dunia sudah ditundukkan, ya, maka kemungkinan besar dia munafik. Nah, ketika sudah seperti itu kondisinya, kata Rasulullah apa? Besok pagi, ya, sore itu juga Dajjal akan keluar, atau besok paginya dia akan keluar. Berarti ini sudah mulai proses yang panjang, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama sebagaimana ketika Taliban masih bergerilya, wajib nggak rakyat Afghanistan berbaiat kepada Taliban? Nggak wajib. Tapi begitu hari ini kemudian Taliban menjadi penguasa yang resmi dan sah, semuanya wajib tunduk kepada Taliban sebagai penguasa resmi di Afghanistan. Yang nggak mau pasti nanti akan dipaksa. Dan itu yang dilakukan oleh para khalifah-khalifah di sepanjang sejarah. Ketika dia secara legal, syar'i, de jure, de facto memang punya legalitas dan otoritas, pasti dia akan memaksakan. Ini standar di mana-mana, semua negara itu kayak begitu. Nah, cuman bedanya karena ini kekhilafahan, ruang lingkupnya bukan hanya satu negara, ya. Maka dalam konteks ini sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau kamu itu mendengar isu Imam Mahdi, jangan buru-buru berbaiat sampai engkau mengetahui semua manusia telah berbaiat. Ini sekaligus isyarat bahwa menjelang akhir zaman banyak nanti Imam Mahdi palsu, gitu ya. Baik. Jadi, nah terus indikasinya apa? Bukti Imam Mahdi itu apa? Imam Mahdi ini kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, ya, tanda kemunculannya ini ada 3. 1 tanda fisik, 2 sosial politik, 3 tanda yang sifatnya adalah gejolak alam semesta. Kalau tanda fisik, namanya Abdullah, bapaknya Muhammad, hidungnya mancung, dahinya lebar, dadanya bidang, jenggotnya lebat. Nah, itu di Arab ribuan jumlahnya. Anda akan kesulitan, kayak Imam Mahdi juga. Arab-Arabnya dapat, jenggotnya dapat, gitu kan, mancungnya dapat, gitu kan, ya bisa aja begitu kan. Tapi mencari yang namanya Muhammad bin Abdullah di Arab, di Mekah, Madinah, ribuan jumlahnya. Disitulah kita akan terkecoh. Disitulah ada puluhan Imam Mahdi palsu yang mengaku tadi, ya. Apalagi Imam Mahdinya cukur jenggot. Ya kan ada Imam Mahdi yang viral sekarang kan cukur jenggot, belum menikah, gitu kan, ya. Ya kita nggak tahu ini, ya. Maka poin nomor 1 ini Anda nggak usah sibuk-sibuk untuk ngelacak. Paham ya? Kenapa? Ngabisin waktu, ya. Dan kemungkinan tersesat, kemungkinan besar tersesat. Yang kedua, gejolak sosial politiknya seperti yang termuat di dalam hadis ini, yaitu dia akan muncul ketika wafatnya penguasa Saudi.
akan terjadi persengketaan saat kematian seorang khalifah, pemimpin ya. Lantas keluarlah seorang dari penduduk Madinah. Jadi seorang khalifah. Kata-kata khalifah di sini tentu multi tafsir. Bisa berarti khalifah beneran dalam arti definisi penggunaan khalifah tadi, tapi juga bisa jadi khalifah itu hanya lughatan dalam arti apa? Nama lain dari pemimpin. Ya. Karena apa? Walaupun Nabi menyebut dengan kata-kata khulafaur rasyidin, habis itu kemudian mulkan adud, mulkan jabar, ya. Tapi faktanya di sepanjang sejarah kita nyebutnya Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Turki Utsmani, itu kan ya. Maka kalau mulkan adud saja boleh disebut khalifah, mulkan jabar juga boleh disebut khalifah. Lalu dari sisi bahasa, kenapa? Karena intinya khalifah itu adalah pemimpin. Namanya boleh presiden lah, boleh perdana menteri, boleh apapun ya, yang menjadi mustalahat yang disepakati ini ya. Nah di sini disebutkan seorang pemimpin di Arab meninggal dunia, lalu muncul seorang laki-laki yang diduga memiliki ciri-ciri Imam Mahdi. Tapi untuk ciri yang kedua ini juga nggak gampang. Kenapa? Politik ini penuh rekayasa. Politik itu dinamis. Apa buktinya? Menafsirkan hadis ini dari zaman Raja Abdullah, kemudian Raja Fahad. Jadi dulu waktu Raja Abdullah masih hidup, Raja Fahad masih hidup, rame ya tahun 2002, 2001 gitu ya. Ini kayaknya nanti habis Raja Fahad meninggal, Imam Mahdi keluar gitu kan. Raja Fahad meninggal, ya biasa aja. Pangeran Abdullah naik begitu kan. Ya, berpuasa sekian tahun, huru hara. Akhirnya nanti nih, habis Raja Abdullah ini meninggal, nanti terjadi perebutan kekuasaan. Abdullah meninggal, ya suksesinya baik-baik aja, normal. Pangeran Raja Salman kemudian naik. Wah nanti nih kayak Salman ini, begitu ya. Terus berulang-ulang begitu. Maka untuk ciri nomor 1, nomor 2 kita nggak usah terlalu sibuk. Nah yang mengkhawatirkan ciri nomor 3. Apa itu? Ciri nomor 3 adalah terjadi khosaf, terjadi gempa likuifaksi yang dahsyat di Arab Saudi, di mana gempa ini akan menenggelamkan entah berapa ribu, puluh ribu, ratus ribu manusia. Tapi Nabi hanya menyebutkan mereka yang mengejar Imam Mahdi, yang di kebun, yang di jalan, yang di pasar, semua akan ditenggelamkan. Ini berarti radius gempanya kita nggak tahu berapa luas ini yang terkenal likuifaksi tadi. Nabi menyebutkan yang selamat cuma 1 orang. Jadi yang lainnya meninggal dunia, yang di depan, yang di belakang, yang di tengah, kata Rasul, meninggal semua, tenggelam semuanya. Ya, kecuali 1 orang, summa yuhbirun nas, kemudian dia memberitakan. Nah ini yang selamat cuma wartawan, 1 doang, gitu loh ya. Iya, karena biasanya wartawan selalu selamat begitu kan. Ya. Kalau nggak bisa, kalau meninggal dunia udah nggak bisa memberitakan lagi ya. Maka yang paling dahsyat memang wartawan di Gaza ya, udah lebih dari 100 ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah nanti kalau kita sudah mendengar berita yang heboh di Arab Saudi, walau alam iswab, ada yang mengkaitkan gempa itu berhubungan dengan api, sebagaimana yang disinyalir oleh Imam Ibnu Hajar bahwa di antara tanda kemunculan Imam Mahdi adalah la taqum sa'ah hatta yahrujan nar min ardil Hijaz tudiu a'naqal ibil bibusra. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api dari bumi Hijaz. Apinya menyembur setinggi langit, di mana dari jarak 1200 km onta-onta yang sedang ditambatkan itu lehernya menyala semuanya. Saya nggak bisa membayangkan ya, Nabi menggambarkan apinya keluar dari Hijaz. Hijaz itu antara Mekah Madinah. Sementara apa? Saking tingginya api membumbung ke angkasa, onta yang jaraknya itu 800 mil atau di Busro itu di sebelah Damaskus, itu lehernya menyala semuanya. Anda bisa bayangin nggak kira-kira berapa ketinggian api tersebut? Nah, nggak mungkin ini tidak viral. Ini akan menjadi berita yang sangat mendunia
Dengan itu orang akan tahu bagi yang belajar hadis akhir zaman ya. Kalau enggak ya udah anggap aja berita biasa gitu kan. Tapi kalau kita baca riwayat-riwayatnya itu indikasi yang nampaknya sulit untuk direkayasa. Kalau ciri fisik ataupun ciri sosial politik penuh rekayasa dan dinamis. Tapi bencana alam yang super dahsyat ini bukan perbuatan manusia. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jamaah sekalian, kalau melihat tanda-tandanya ya belum ada gitu kan, belum ada. Ya. Cuman apa sulitnya bagi Allah untuk kemudian menghadirkan peristiwa itu secara tiba-tiba. Dan memang kalau kita melihat eskalasi yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, terutama di abad ke-21, itu sangat berbeda dengan yang terjadi sebelum abad ke-21, terutama di wilayah Timur Tengah. Gejolaknya sangat luar biasa ya. Maka kalau boleh dikatakan abad ke-21 ini adalah abad yang mengumpulkan segala bentuk kerusakan di semua aspek kehidupan. Padahal mujaddid yang Allah kirimkan di setiap 100 tahun itu biasanya adalah mujaddid parsial, tidak total. Kenapa saya katakan mujaddid parsial? Karena kerusakan umat Islam sebelum abad ke-21 sifatnya parsial. Contoh di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal itu mujaddid. Padahal di zaman Imam Ahmad ekonomi kekhilafahan baik-baik saja, jihad luar biasa. Yang problem akidah, yaitu munculnya akidah Mu'tazilah. Allah hadirkan Imam Ahmad bin Hambal sebagai mujaddid dalam bidang akidah yang mengembalikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada kaum muslimin. Nanti pada abad berikutnya sampai Imam Suyuti mengklaim dirinya adalah di antara rentetan mujaddid itu sendiri. Nah, tapi beda ya. Di abad ke-15 ini tidak ada satupun aspek kehidupan umat Islam yang tidak rusak. Maka pertanyaannya, mujaddid seperti apa yang akan mampu menyelesaikan problematika umat Islam tadi? Ya, sama sebagaimana kerusakan di abad ke-6 sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Tidak terbayang ada manusia biasa mampu menyelesaikan persoalan. Di zaman abad ke-6 masuk abad ke-7, orang-orang soleh itu nggak berdaya. Ada Waraqah bin An-Naufal, ada siapa namanya, Ibnu Hibban, kemudian ada pendeta pamannya Nabi itu Waraqah bin An-Naufal yang ditemui di Syam, pendeta Bukhairah ya. Itu hanya orang-orang soleh, bukan orang-orang muslih. Nah, mujaddid ini muslih ya, muslih tetapi totalitas. Maka Allah menghadirkan Rasulullah SAW yang merombak semuanya. Nah, tabiat dunia ini di abad ke-21 adalah puncak daripada segala kerusakan. Tadi sudah diceritakan sama Ustadz Mas'ud di awal hadis tentang Khalifah Rahmat, kerajaan Rahmat. Dan ini kita di era yang penuh dengan fitnah. Anda bisa bayangkan kalau seorang wanita Hasyimiyah teriak wa Mu'tasimah, tiba-tiba kemudian pasukan digerakkan dari depan gerbang sampai gerbangnya Amuriyah begitu kan. Ini kapan cerita ini bisa terulang pada abad sekarang? Ya, sampai bahasa seorang khatib di Palestina, di Gaza mengatakan kalau 30.000 nyawa yang tumpah itu, darah mereka ditumpahkan, masih belum cukup juga untuk menggerakkan kita. Terus dengan mau nambah berapa lagi? Aqimis shalah, langsung begitu ya. Khutbah Jumatnya tersingkat gitu ya. Jadi Masya Allah, ceramah saya nggak ada manfaatnya. Sudah sekian puluh ribu nyawa, kok masih nggak ada gerakan apapun yang kemudian berdampak serius maksudnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin pertama terkait dengan siapa dan bagaimana kemunculan Imam Mahdi serta kekhilafahannya. Jadi singkatnya bahwa kekhilafahan Imam Mahdi ini sesuatu yang sampai detik ini masih misterius kapan. Walaupun kalau kita melihat sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya, ya tentu makin kesini makin dekat. Tapi sekali lagi saya sejauh ilmu yang kami kaji masih berpatokan pada hadis tadi, yaitu ciri-ciri alam semesta. Apalagi kalau ada satu asar sahih yang disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim, di mana di situ disebutkan la
yahrujul mahdi hatta tatlu'a ma'asyamsi ayat. Imam Mahdi tidak akan keluar sampai muncul tanda seperti bintang berekor. Jadi banyak kajian-kajian tentang bintang meteor ataupun bintang berekor atau komet itu yang akan menghantam bumi, yang akan menjadi penyebab munculnya dukhon. Ya, dan ini kita juga belum sampai hari ini orang mencoba untuk melakukan pembenaran. Oh, BMKG mengatakan begini. Ya, sekali lagi belum terbukti begitu ya. Tapi bahwa janji dalam Quran dan Sunnah itu nyata memang, bahwa akan Allah datangkan bencana dalam bentuk hujan batu dari langit. Amintum man fis samai ayyursil alaikum hasiba wa iyyarukis fa minas samai saqitan yaqulu sahabu markum. Dan memang kebiasaan orang kafir, mereka suka menantang para nabi dan Rasul Allah dengan kalimat asqit alaina kisafam minas sama. Coba aja turunkan batu dari langit. Itu biasa orang kafir ngomong kayak gitu kepada para nabi dan Rasul. Dan itu nanti akan Allah hadirkan, karena memang sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini tentang bagaimana kemudian Al-Mahdi. Kemudian tentang Armageddon, Palestina di era Al-Mahdi. Hadis yang banyak disebutkan ya, dari Abdullah bin Amr bin As, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim. Kemudian yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang jahat. Bumi menolak mereka dan menganggap mereka, Allah menganggap mereka kotor. Api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Tapi ini nanti ya, sudah mau kiamat. Tapi yang banyak diangkat, nah ini mohon maaf nih, banyak di grup-grup itu di-share hadis yang dicampur adukkan. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Rawahah. Rasul bersabda, wahai Abdullah, kalau engkau nanti kekhilafahan telah muncul di Palestina, ada yang pernah dapat nggak Bapak Ibu? Ya, itu dikaitkan nanti akan begini. Padahal nih hadisnya adalah hadis Ibnu Hawalah, bukan Ibnu Rawahah. Ya. Dan hadisnya ada berbunyi begini: jika engkau telah melihat kekhilafahan turun di Baitul Maqdis, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai macam goncangan dan peristiwa-peristiwa besar umat manusia. Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku di atas kepalamu ini. Tapi di sini ditambah-tambahi dengan kalimat nanti kemakmuran Palestina, kemudian Israel akan binasa, Amerika Eropa akan ditundukkan dan seterusnya ya. Ini saya berapa kali menegur di grup itu hadis-hadis yang mana ya? Nggak ada hadis Abdullah bin Rawahah yang menyebutkan demikian ya. Jadi di sini saya Abu Bayyan beliau mengatakan khilafah itu berpindah-pindah dari Madinah, pindah ke Basrah, pindah ke Damaskus, pindah ke Baghdad, kemudian pindah ke Turki ya, dan nanti kekhilafahan itu terakhir ada di Palestina ya. Maka kalau hari ini apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, kalau hubungan secara langsung saya belum melihat ya. Yang mereka lakukan itu, jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan dulu ramai kajian tentang pasukan Panji Hitam. Tapi yang menarik, pihak yang kita duga sebagai pasukan Panji Hitam itu biasa-biasanya itu nggak ngaku-ngaku gitu kan. Ya, tenang. Kenapa? Ya nubuat itu bukan panduan teknis beramal. Nubuat itu sekedar kabar dari Rasulullah. Namun ada yang mencoba untuk melakukan mengimplementasikan nubuat tersebut pada jamaahnya, pada kelompoknya, lalu mengklaim sebagai pasukan Panji Hitam. Padahal boleh jadi yang nanti dinubuatkan dia nggak nyebut-nyebut begitu. Kenapa? Pokoknya yang saya lakukan adalah jihad, mengikuti perintah Rasulullah, memenuhi syarat-syaratnya, melakukan yang Allah perintahkan. Sudah, nggak perlu ada klaim-klaim kayak gitu.
termasuk juga yang dilakukan oleh Hamas. Sejauh ini kita nggak melihat itu Hamas melakukan, oh nanti kita akan mendirikan khilafah di Palestina sebagaimana hadisnya Ibnu Hawal. Enggak. Yang mereka lakukan adalah, ya ini perintah syar'i, yaitu melindungi rakyat. Kita punya kekuatan, kita punya pasukan. Sudah begitu saja, nggak dikait-kaitkan dengan masalah apa nubuat-nubuat ini. Ya, maka seandainya nanti betul-betul itu yang dimaksud, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata enggak, mereka kan nggak dosa, mereka nggak melakukan klaim-klaim tadi. Maka di sini terkait dengan Palestina di zaman Imam Mahdi, ya nanti Imam Mahdi pada akhirnya akan berkuasa di Palestina. Dan memang di sini banyak yang masih muskil ya, kaitannya dengan umranu Baitul Maqdis, dimakmurkannya Baitul Maqdis. Salah satu tanda kiamat adalah Baitul Maqdis akan dibangun ulang. Nah, siapa yang membangun ulang? Ini yang kita tidak tahu. Ada indikasi bahwa memang itu akan dipugar oleh Yahudi ya, sehingga nanti ketika bangunan itu jadi, kemudian Yahudi berhasil dimusnahkan, bangunan itu memang di era Al-Mahdi adalah bangunan yang baru. Ya, tapi boleh jadi juga adalah kaum muslimin yang melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya berbicara tentang Palestina di zaman Al-Mahdi, ini kita tidak mengkaitkan atau apalagi memastikan apa yang dilakukan oleh Hamas. Yang dilakukan oleh Hamas, kaum muslimin yang ada di Palestina, mereka berangkat murni dari dalil-dalil syar'i, di mana ada kewajiban untuk mempertahankan negeri mereka, ada kewajiban untuk memerangi orang-orang Yahudi, dan mereka nggak peduli apakah Yahudi yang dimaksud itu nanti, apakah batu yang berbicara itu nanti akan muncul pada zaman mereka atau masih nanti, itu bukan menjadi urusan mereka. Yang penting apa yang mereka lakukan betul-betul memiliki dalil syar'i. Kemudian yang ketiga tentang Armageddon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isu yang populer juga tentang Armageddon. Armageddon itu salah satu nama bukit di wilayah yang hari ini dikuasai oleh Israel. Megiddo ya. Ini nama gunung di Palestina. Konon berasal dari bahasa Yunani. Ya. Singkatnya, Armageddon ini menjadi isu perang akhir zaman. Ya, banyak termasuk nih Wisnu Sasongko menulis Armageddon, peperangan akhir zaman, berdasarkan Quran, hadis, Taurat, dan Injil. Memang kalau kita lihat di dalam kitab Bible ini, masya Allah, begitu detail mereka menceritakan. Ya, di sini ada satu kaidah menarik dari Syekh At-Tuwaijiri ketika membahas hadis-hadis akhir zaman. Kata beliau, kalau ada hadis-hadis yang secara sanad itu adalah doif, tetapi menjadi kenyataan, maka derajat hadis itu bisa naik menjadi hasan secara matan. Sanadnya tetap doif, tapi matannya hasan atau sahih. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW berdusta. Yang mungkin adalah si pembawa riwayatnya lupa, sehingga secara sanad dianggap doif, tetapi secara matan karena menjadi kenyataan, maka yang secara sanad itu doif, dia naik menjadi sahih. Ya, contohnya apa yang dilakukan oleh Imam Syekh Waliullah Ad-Dahlawi di dalam buku beliau Nubuat Akhir Zaman. Beliau sampai menyebutkan lebih dari 22 hadis doif secara sanad, tetapi menjadi kenyataan semuanya dalam sejarah. Nah, ini sekaligus menjadi acuan oleh Syekh Hamad At-Tuwaijiri bahwa hadis-hadis yang doif secara sanad dalam konteks akhir zaman bisa menjadi sahih. Kenapa? Karena ini sekedar kabar, bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, membuat ibadah-ibadah baru, membuat akidah-akidah baru. Enggak. Ini bukan sesuatu yang sifatnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, ini hanya kabar. Maka bisa dikatakan, secara matan kok nyata ya, betul-betul menjadi kenyataan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pula barangkali yang membuat sejumlah, sebutlah apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin misalnya. Kenapa beliau meyakini tentang tahun 2027 ya sebagai tahun di mana nanti Israel akan hancur? Berangkat dari hitung-hitungan arba'ina sanah,
Dimulai dari bagaimana Hamas itu nanti pada 2027 merupakan satu generasi 40 tahun yang akan memulai babak baru kehidupan. Itu diyakini oleh Syekh Ahmad Yasin 40 tahunnya nanti adalah tahun 2027. Sebagaimana cerita Yusha bin Nun tadi, 40 tahun mereka terkepung di di Padang Tih, kemudian Nabi Musa meninggal, kemudian Nabi Harun meninggal, kemudian orang-orang yang rusak itu meninggal, ya. Lalu Nabi Yusha bin Nun memulai kehidupan baru, generasi yang betul-betul beriman kepada Allah. Inilah yang kemudian dibawa untuk menaklukkan Palestina. Nah, itu analisanya Syekh Ahmad Yasin adalah bahwa 2027 nanti adalah hari di mana Hamas berusia 40 tahun, dan itu adalah satu fase generasi yang nanti akan memulai babak baru. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, referensi tentang Armageddon di dalam nubuat akhir zaman gak kita temukan. Yang ada adalah Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra ini kejadiannya di Suriah, tepatnya di A'maq Dabik. A'maq Dabik itu gak jauh dari kota Damaskus, ya. Dan ini secara waktu panjang sekali. Saya gak perlu ceritakan semuanya, tapi ini peperangan yang sekarang belum terjadi. Kenapa? Karena perangnya digambarkan sangat unik sekali, ya. Satu, perangnya dilakukan berhadap-hadapan. Ini Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu dikhawatirkan dari perang ini? Tidak ada yang dikhawatirkan dari perang ini, melainkan bahwa dia akan berdampak secara global seluruh dunia. Kenapa? Karena ini perang yang kami tulis, perang kolosal dengan senjata manual. Ketika kita kembali ke zaman unta, banyak analisa kenapa besok kita nggak ada listrik lagi, nggak ada senjata pemusnah massal lagi, nggak ada lagi senjata otomatis, nggak ada lagi senjata api, nggak ada lagi kapal perang yang canggih. Kita akan kembali perang menggunakan senjata-senjata manual. Nah, kalau di wilayah konflik saja, yang itu merupakan negara-negara gabungan, negara-negara dunia yang berperang, itu saja sudah nggak memiliki teknologi modern, apalagi di negeri-negeri kita sebagai pengekor. Ya, kalau boleh saya ceritakan imajinasi saya ketika awal membaca tema seperti ini 20 tahun yang silam. Saya sudah merencanakan sampai mau nulis buku judulnya Membangun Negeri Impian Menyongsong Akhir Zaman, ya. Karena ada satu riwayat doif yang menyebutkan bahwa akan terjadi peperangan di mana bangsa Rum tidak akan membiarkan wilayah perairan kecuali pasti akan dikuasainya, gitu ya. Itu yang menjelaskan kenapa saya semua tanah yang dekat sungai di dekat tempat tinggal saya beli, gitu ya. Ya, serius itu, ya. Ya, yang saya pikirkan selalu mikir penampungan air itu sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Ya, ada hikmahnya punya tanah banyak, begitu kan, ya. Itu kan, ya, punya kolam, punya empang, punya sungai, punya hutan, begitu kan. Persiapan kalau nanti, tapi tentu bahasa saya ke publik bukan persiapan akhir zaman, enggak, gitu, ya. Ya, dulu sempat juga mikir harus punya lumbung padi, persiapan kalau Dajjal keluar. Tapi ya bahasa ke publik dengan begitu, kasihan umat nantinya. Lah ya nggak punya sawah ladang terus gimana? Enggak, kita bilang aja, ya kita perlu berlatih lah, punya lumbung padi, perlu berlatih kemandirian, ketahanan pangan. Itu kan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, ya. Jangan gunakan bahasa-bahasa nubuat dengan penafsiran personal lalu dipaksakan untuk mayoritas. Stres semuanya nanti, gitu kan, ya. Maka saya nggak apa-apa dicibir orang, Ustadz Al-Fatihah katanya bicara akhir zaman tapi bangun gedung terus, ya. Saya bilang ya itu kan salah satu tanda-tanda kiamat, ya. Ya tahu lalu nabil bulian, begitu kan. Orang berlomba-lomba bangun dia, ini salah satu aplikasi daripada kajian akhir zaman, begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa bukti? Jadi gini maksud saya. Apa yang paling dikhawatirkan? Ya ini akan berdampak ke seluruh dunia.
Anda coba bisa bayangkan, dan apa yang terjadi di Gaza hari ini sebetulnya memberikan sebuah contoh yang paling real bahwa mereka adalah orang yang paling siap menghadapi peristiwa itu. Bayangkan sudah 9 bulan gak ada listrik, gak ada internet, gak ada air, gak ada teknologi, gak ada transportasi. Itu mereka sudah kebal kayak begitu. Ya, nah kalau kita, nih mati lampu kayak apa coba ceritanya? Paniknya kayak apa? Bubar nih acara nih, begitu kan? Ya. Mereka dalam situasi bukan cuma mati lampu ya ikhwan, dalam situasi bom berjatuhan, wisuda tahfidzul Quran berjalan lancar, gitu loh ya. Ini kita nggak habis pikir gitu ya. Maka saya membayangkan Allah sudah siapkan mereka untuk siap memikul perang akhir zaman itu. Mereka disiapkan betul oleh Allah. Ya, generasi kayak ini bukan ulamanya, bukan mujahidnya loh. Sipil-sipilnya, embah-embahnya, balita-balitanya punya mentalitas yang sama. Mereka punya kesiapan untuk perang dalam jangka panjang yang nggak terbatas. Dan ini belum ada bangsa di dunia ini, belum ada. Ya, saya dalam analisa mengagumi Taliban dalam konteks mereka sangat luar biasa di dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Tetapi eksplor tentang Taliban itu hanya meliputi para mujahidinnya, tidak mengeksplor wanita-wanitanya, balita-balitanya. Beda dengan Gaza, sampai balita-balitanya diekspos kesiapan mereka. Ya, tidak takutnya mereka menghadapi musuh, gitu. Dan mereka memilih jalan itu dengan sadar. Mereka mengatakan, biarlah Hamas yang berperang, mereka menempuh mati syahid dengan tembakan ataupun peluru, sementara kami mati syahid karena lapar yang kami alami atau gedung-gedung yang meruntuhkan tubuh kami. Begitu ya. Itu mereka pilihan sadar. Dan ini nggak ada bangsa di dunia yang punya mentalitas semacam ini. Jadi kita membayangkan, oh jangan-jangan besok didominasi sama mereka-mereka ini nih, ya, yang memang sudah terbiasa hidup tanpa sarana. Satu kata Nabi, faidah tasofu, perangnya dilakukan secara berhadap-hadapan. Nah, kalau perang pakai senjata musnah-massa nggak berhadap-hadapan, yang ngumpet-ngumpet begitu kan, ya sembunyi di gedung, pakai pesawat. Nah itu bukan perang malhamatul kubra. Kemudian yang kedua, ketika malam hari perang dihentikan. Ini kalau masih ada teknologi penerangan, masih ada listrik, perang tetap lanjut. Bahkan kita tahu yang namanya perang ini 24 jam. Lihat di Gaza malam hari itu bagaimana bom-bom itu dijatuhkan. Ya. Jadi Nabi menyebutkan terjadilah pertempuran dahsyat dari pagi hingga sore sampai akhirnya datang malam menghentikan peperangan itu. Nah kalau perang kolosal zaman dulu memang begitu, maghrib istirahat. Antum baca kisah perang Jamal, perang Siffin, bukan maghrib bahkan, waktu sholat istirahat. Gitu ya. Nanti habis sholat lanjut lagi, karena yang perang dua kelompok muslim semuanya. Nanti malam hari istirahat, saling berkunjung ke tenda masing-masing, gitu kan ya. Yang ketiga, kaum muslimin setelah perang menggantungkan pedangnya di pohon-pohon zaitun. Kemudian mereka menaklukkan kota Konstantinopel ketika mereka membagikan harta rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun. Yang saya ingin katakan begini ya. Selama tidak ada qarinah yang bisa mentakwilkan lafaz-lafaz ini, maka lafaz ini harus diterima apa adanya. Bisa dipahami? Ya, jadi jangan kita takwilkan, oh pedang itu maksudnya rudal. Ya, itu qarinahnya apa? Gitu kan? Ya. Oh pohon zaitun itu artinya peluncur. Nah, itu nggak ada qarinah yang ke situ, nggak ada kalimat yang menunjukkan makna itu, dan tidak ada satupun ulama yang berbicara demikian gitu. Ya, maka apa? Selama tidak ada, kita pahami hadis Nabi ini apa adanya. Ya. Kemudian wilayah perang yang dipilih adalah Ahmad dan Dabik. Ya, dan ini ternyata dikuatkan oleh para ilmuwan barat. Einstein dia mengatakan, aku tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam perang dunia ketiga, tapi aku yakin perang dunia keempat akan menggunakan batu dan kayu. Pokoknya sih baca hadisnya ya, gitu ya. Ya, kok punya kesimpulan begini. Satu lagi, jika perang dunia ketiga adalah perang dengan senjata nuklir, yang keempat akan diperjuangkan dengan busur dan anak panah. Aduh, ayo semangat mana, gitu ya. Ya, masya Allah ya. Ini Bapak Ibu sekalian,
Maka kalau yang dimaksud Armageddon itu adalah perang habis-habisan, ini kejadiannya di Damaskus, bukan di Palestina, ya. Nah, tapi kalau Armageddon itu yang dimaksud adalah bahwa umat Islam perang melawan Yahudi, iya, karena nanti ada puncak peperangan kaum muslimin melawan Yahudi ketika Dajjal keluar diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan. Itu keluarnya dari Asbahan Iran, masuk ke wilayah Bainas Syam wal Iraq, baru kemudian masuk ke Mekah Madinah, tapi kemudian mereka nggak bisa masuk, lanjut mereka menuju ke Palestina, ya. Mereka menuju ke Damaskus. Pusat kekhilafahan umat Islam saat itu ada di Damaskus. Karena apa? Kenapa mereka di Damaskus? Menunggu janji Rasulullah, yaitu turunnya Nabi Isa di Menara Putih, ya. Nah ini, ya, Malaman Kubro adalah merupakan kemenangan umat Islam. Nah, terakhir tentang nasib Indonesia jika Al-Mahdi dan Nabi Isa berkuasa. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, banyak yang aneh-aneh, ya, kalau mengaitkan dengan Indonesia ini, ya. Saya ingin katakan, saya tidak menemukan satu pun riwayat tentang negeri-negeri zaman yang menyebut nama Indonesia, ya. Yang ada itu kalimat gempa di wilayah timur. Tapi kalau kata-kata pasukan dari timur itu dibelokkan bablas sampai Malaysia, sampai Indonesia, itu cuman tafsirnya Abuya Al-Arqam, itu kan, ya. Tidak ada satupun ulama di dalam kitab-kitab syarah hadis yang menyebutkan timur itu adalah Indonesia. Semuanya merujuk nama yang disebut dengan kalimat Khurasan. Khurasan itu berada di wilayah timur ketika Nabi SAW tinggal di Madinah, ya. Negeri yang sangat luas membentang. Salah satu yang berada di sana adalah Afghanistan. Makanya tidak sedikit yang kemudian kajian tentang pasukan Panji Hitam munculnya dari wilayah Khurasan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh menduga, ya, bagaimana Indonesia ini, saya belum menemukan sebuah negeri dengan ragam keberagamaan yang lebih nyentrik daripada Indonesia. Saya harus ingatkan, Anda harus tetap bangga ya dengan Indonesia. Maksudnya bangga itu bersyukur, Ustaz, gitu loh. Ya, serius Bapak Ibu, Anda baru akan merasakan nikmatnya Indonesia kalau Anda sudah jalan-jalan keliling dunia. Ya, silakan kunjungi Eropa, Turki, Mesir, mana-mana, Anda akan merasakan betapa nggak ada yang mengalahkan Indonesia. Begitu loh. Anda bangga dengan Turki karena ada Erdogannya. Coba lihat masyarakatnya, gitu kan, ya. Tapi Masya Allah Indonesia ini, nah di Turki itu Bapak Ibu, tablik akbar itu yang ngadain guru negara, nggak ada rakyat bikin tablik akbar, kajian gitu, nggak ada. Tapi kita mau ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apalagi pengajian mama di Solo Raya, Masya Allah, ya, nggak kurang-kurang. Mau sehari 3 kali 4 kali itu ada aja, gitu ya, ya. Cari coba di luar, jarang sekali kita akan temukan gitu. Apalagi buat yang pernah ke Eropa, ya, kita bukan cuma nonton, ngerasakan betul, ya, mimpi Eropa yang indah, Jerman, Prancis, Italia. Ya Allah, kita sholat di emperan, di trotoar, di pinggir mall, di apa, betul-betul beda sama Indonesia, begitu ya. Mules itu gampang titinannya, gitu kan, ya. Boleh masjid, itu mesti ada, begitu kan, ya. Ya, itu antum, maaf ya, kalau lagi jalan-jalan di Mekah, mules itu mau kemana coba? Bingung loh, gitu kan, ya. Di Mekah loh, ya, ya, bukan di Masjidil Haramnya loh, ya. Di kota Mekah loh, misalnya mau pipis gitu, coba Indonesia tuh Masya Allah, gitu kan, ya. Surganya betul, gitu kan, ya. Apa aja, ya. Antum bicara kuliner, maksudnya begini, kalau kita mau membandingkan Indonesia apple to apple, semuanya, politik, ekonomi, sosial, kuliner termasuk, gitu kan, ya. Syekh dari Yaman itu, ya, simbah-simbah beliau tuh sampai ke sini loh, ya. Ya.
Itu sampai mengatakan begini, ya Allah, Indonesia 270 juta penduduknya, tinggal di puncak gunung, pesen GoFood 10 menit datang, gitu ya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, ya. Apa yang kurang nikmat di Indonesia ini? Nah, Bapak Ibu, saya cuma ingin mengatakan begini, bahwa terlepas bahwa pemerintahnya, pejabatnya, ini itu dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang punya hak untuk diberi dakwah yang benar. Jadi pahami, ya. Dan saya termasuk yang optimis bahwa nasib umat Islam Indonesia tidak akan mengalami seperti cerita Rohingya, Uighur, kemudian Singapura gitu kan ya. Kenapa? Karena memang beda sekali. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu sangat beda sekali. Dia masuk melalui kultur, budaya, tradisi, pernikahan, perdagangan. Sehingga kalau ada orang yang ingin mencoba mencabut keislaman dari bumi Indonesia, dia harus mencabut sampai akar-akarnya, mencabut budayanya, mencabut tradisinya, mencabut adat istiadatnya. Dan itu 350 tahun Belanda gagal, gitu ya. Jadi ini yang harus kita jaga ya, semangat ini ya. Nah, bagaimana nanti kalau Imam Mahdi datang? Ya tentu harapan kita ya, misalnya datang pas zaman Prabowo, ya mudah-mudahan Prabowo bayar rampung begitu loh ya. Loh, satu orang kesana mewakili, selesai kita, udah dipikul begitu ya. Ya kalau nanti Imam Mahdinya muncul dari Khurasan kan paling tidak sudah ada Pak Yusuf Kalla ya, yang sering kesana ya. Baik, jadi intinya nggak ada cerita tentang Indonesia, gitu kan? Ya, justru yang saya khawatirkan itu adalah Nabi ketika mengatakan la taqum hatta yaudal arabu bustanan wa anhara, kiamat tidak akan terjadi sampai Arab padang tandus, padang pasir kering kerontang berubah menjadi hutan-hutan dan sungai-sungai. Itu kalau menurut analisa Dr. Ahmad Al-Mubayyad, terjadi perubahan iklim yang super ekstrim, pencairan air di kutub utara, pencairan es di kutub utara dan selatan, sehingga membuat Arab Saudi yang kering kerontang selama ribuan tahun berubah menjadi hutan-hutan. Dan saya nggak tahu Indonesia waktu itu masih ada apa tidak. Jangan-jangan sudah mulai tenggelam semuanya. Wah, harus ditambang. Ya, demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.